Diletik sih. Sehat sadayana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua beserta keluarga kecipratan syafaatnya. Juga harapan kita selalu kepada Allah, semoga barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, sehingga Allah selamatkan hakikat iman nasib semuanya. Hakikat iman kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Tentang rumah tangganya, sehat jasmani rohaninya, murah rezekinya, gampang jodohnya. Yang belum punya jodoh, gampang jodohnya. Yang belum punya pekerjaan, dapat pekerjaan yang barokah. Yang sekolah, yang pesantren, biayanya semuanya dimudahkan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillah, jamaah yang amat abah cintai, semoga istiqomah yang telah Allah berikan kepada kita dilanggengkan. Sebagaimana sering dikatakan, istiqomah tidaklah mudah. Betul? Kenapa? Kadang-kadang kita selalu dibenturkan dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Kita sudah enak-enaknya istiqomah, kadang dibenturkan dengan masalah. Kadang bentur dengan masalah ekonomi, masalah keluarga. Betul baga? Namun demikian bolehlah, walaupun kadang jasad ikut hadir, tapi hati selalu merasa ikut serta. Insya Allah barokah tetap akan disambungkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi apa juga nyadar ya, tidak gampang istiqomah, tidak gampang. Apalagi sampean yang dari Bogor ya, jauh dari Bogor, dari Depok, dari Jakarta, dari Banten, dari Subang, ada yang dari mana? Indramayu ya, Bekasi, jauh ya. Wong kadang yang dekat pondok aja kadang angot-angotan. Ya. Angot-angot itu yang dekat pondok, apalagi sampai jauh. Tapi itulah Allah berkehendak kepada siapa yang Allah kehendaki. Betul? Jamaah yang amat abah cintai, bicara soal masalah, siapa yang tidak punya masalah? Semua pasti punya masalah, ya. Karena memang hidup ini hidup di dunia itu penuh masalah. Wong kita mau lahir aja udah masalah. Betul? Kita mau nikah sudah masalah. Kok gitu? Iya, masalah kadang orang tua ribut, bingung nyari utangan segala macam. Ya. Makanya kalau saya bilang, sehebat apapun nikmat yang kamu rasakan itu adalah penderitaan orang tua kamu.
Iya benda. Ya, Bah. Iya benda. Ya. Kamu nikah, betul? Betul. Ya. Apa yang kau nikmati hari ini itulah doa, perjuangan dan tirakat orang tua masing-masing. Betulkah itu? Oleh karenanya kita selalu diingatkan untuk memintakan ampun kedua orang tua. Gerah ya? Iya, Bah. Hah? Saya juga gerah. Kalau kayak suasana begini nggak gerah berarti kurang sehat gitu. Gerah enggak dingin saya, berarti meriangin. Iya, emang ini. Berarti saya hidup jamaah mana Git? Luar biasa, luar biasa. Ini tempat ini luas loh ya. Betul, Bah. Ini sangat luas. Jadi kalau jamaah itu ditarik ke depan, taruh di masjid itu tidak muat. Ya, tidak muat. Bersyukur kita kepada Allah ya. Sampai detik saat ini masih bisa istiqomah. Jamaah. Iya, Bah. Ada satu kalimat itu yang sering sudah Abah katakan, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ya, siapa yang berkata Tuhan kami Allah itu? Orang yang beriman, orang yang percaya. Siapa Allah? Ya segalanya, betul. Yang mencukupi kita, betul. Yang melindungi kita, semuanya sudah. Apa yang ada pada diri kita, dialah kerja perbuatan. Dan yakin, seyakin-yakinnya. Katanya tadi, dudukmu, jalanmu, senangmu, susahmu, yang membuka, yang menutup, semuanya adalah Allah. Yakin, seyakin-yakinnya. Ketika ditimpa dengan masalah, yakin itu adalah Allah. Yang membuka juga adalah Allah, yang mengeluarkan dari masalah adalah Allah. Yakin, sudah yakin. Sumastakomu, konsisten, istiqomah, langgeng dengan keyakinan tadi itu, bahwa Allah segala. Kalau sudah demikian, tatanazzal alaihimul malaikat, Allah kirim malaikat. Ketika engkau berada dalam kesusahan, ketika engkau berada dalam kesulitan, ketika engkau berada dalam tekanan, ketika engkau berada dalam ancaman, ya, tapi kamu innalladzina qalu rabbunallah, masuk di dalam itu, alla takhafu, kata Allah. Betul enggak? Wala tahzanu, jangan takut, betul. Jangan khawatir. Hei kau yang tertimpa, yang berada dalam tekanan, yang berada dalam ancaman, berada dalam kesulitan, berada dalam masalah apapun. Kalau kalian betul-betul mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanmu, betul? Betul? Allah yang akan menolong kamu. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kata siapa? Di berita itu. Betul enggak? Kita kata Allah jangan takut. Dan kalau kamu masih takut dan khawatir, berarti melanggar enggak itu? Melanggar enggak? Allah sudah bilang jangan takut, jangan khawatir. Kok kamu masih takut? Kok kamu masih khawatir? Betul? Kalau Allah sekarang saya gini, kamu datang ke Abah, misalnya, wah sudah, saya takut dan khawatir. Apa tanggung jawab? Tenang enggak kamu? Tenang enggak? Loh, ini Allah yang bilang. Betul enggak? Betul enggak? Allah takhafu, jangan takut siapapun kamu yang tertekan, yang terhimpit, betul? Yang menghadapi masalah, semuanya jangan takut. Allah takhafu wa la tahzanu, tidak perlu kamu khawatir. Jangan khawatir tidak bisa keluar dari masalah itu. Wa absiru, berbahagia kamulah, senang-senang sajalah kamu, ya, bil jannati allati kuntum tu'adun,
Betul? Dengan surga yang Allah janji. Surga yang mana? Bukan besok saja ya. Kalau kamu betul-betul menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak ada yang namanya kesedihan. Sama Allah sudah, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir. Padahal begitu maghrib, Allah usolli fardhu maghribi, betul? Salah rakaat mustaqbil kiblat keadaan Ta'ala, Allahu Akbar. Isya juga Allahu Akbar, betul? Betul? Maghrib, Isya, sholat kau tegakkan, ya. Tapi ketika dihadapkan masalah, kenapa kamu khawatir? Walaupun kamu dihimpit hutang, kamu tetap tegakkan sholat. Betul pada itu? Betul apa enggak? Ya, saya. Walaupun kamu dalam kesulitan, dikejar-kejar hutang, kamu tetap menegakkan sholat. Kenapa? Karena kamu meyakini innal ladzina qalu rabbunallah, kamu masuk di dalam golongan itu. Masuk dalam golongan orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Makanya summa taqamu, tetap istiqomah walaupun dihimpit dengan masalah, tetap sholat. Betul? Kenapa kau sholat? Ini perintah Allah. Betul? Ketika kamu dihimpit kesulitan, tetap kamu berdoa kepada Allah karena kamu yakin pertolongan Allah itu datang. Tapi kenapa kamu masih khawatir? Sementara Allah melarang kamu untuk melarang kamu untuk Allah tahafu wa la tahzanu. Bahkan Allah perintahkan wa absiru, berbahagia kamu, hei orang yang berkata aku adalah Tuhan kalian. Betul nggak? Itu ditujukan kepada siapa kalimat tadi? Orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, penolongku adalah Allah, Allah adalah segalanya bagi diriku. Kenapa masih khawatir? Kalau kamu bilang iya, iya kata apa? Belum ngalami. Ntar dulu, apa bedanya? Betul nggak? Saya bukan Nabi Musa, kamu bukan Nabi Musa, tapi Nabi Musa percaya kepada Allah, saya juga percaya kepada Allah. Betul atau betul? Betul? Cuma status yang berbeda, tapi iman adalah sama-sama percaya kepada Allah. Nabi Musa percaya kepada Allah. Sesulit apapun Nabi Musa, dikejar tentara Fir'aun, ya, di belakang tentara, di depan lautan, tapi karena iman kepada Allah, dipilih oleh Allah. Memang kamu bukan orang pilihan. Nyadar nggak? Kalian tuh orang yang dipilih oleh Allah. Dah gampang tuh menjadi orang yang percaya kepada Allah. Betul betul. Orang yang beriman tuh orang dipilih, dikehendaki oleh Allah. Jangan kecewakan Allah. Sudah dipilih sama Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dikasih iman, dikasih kepercayaan kepada Allah, malah mengecewakan. Jangan khawatir melulu. Terus bagaimana kamu bisa membanggakan Allah? Benar bangga? Kamu bilang Al-Ghaniku adalah, betul? Betul? Kemana-mana kamu bilang Allah kaya, ya, bagi Allah mudah. Wa far'uful ladzi biyadihi nasrul yasir. Allah kuasa, dengan kuasa Allah semua urusan mudah. Kemana-mana kamu bicara, tapi ketika ada masalah kamu ngelamun. Kesana kemari kamu ceritakan kesulitan kamu. Kesana kemari kamu ceritakan kesusahan kamu. Bukankah sama? Ya. Kau telah merendahkan, jangan muliakan Allah. Betul bangga? Betul bangga? Ya sulit hidup ini kalau kamu yang menyelesaikan. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Makanya jangan klaim bahwa yang menyelesaikan masalah itu adalah kamu. Itulah kesalahan kita. Kita terangkuh, kita sombong, merasa bisa. Padahal kamu dan aku tidak bisa apa-apa. Ya benar.
Ya sudah. Satu burger itu nggak pakai sound. Ya. Nah, kayak kesini si ada ini. Hah? Badan mati lampu. Tapi kamu tenang, tidak panik, nyala sendiri. Ya itu tidak perlu khawatir. Ada apa? Ada apa? Itu rumahnya tanya. Ada apa? Ya mati lampu nggak ada apa-apa. Ya. Ketika mati lampu, tak gelap rasanya, santai saja. Dan juga nyala sendiri. Ya. Apapun masalahmu, tahu orang minum kopi, kopi panas, teh panas, makan bakso panas, ya, makan nasi panas, ya, minum teh panas, biarin aja, kan juga dingin sendiri. Nggak perlu kamu tiup juga dingin sendiri, cuma kamu aja nggak sabar. Udah tahu panas. Karyawan kayak kenapa? Minum itu kemana? Ini kamu nggak sabar. Masalah tuh kayak gitu, Mas. P A. Masalah tuh kayak gitu. Awalan kayak lama-lama terbiasa. Hah? Ntar dingin sendiri. Bini kamu biarin aja, jangan dilayan, kan juga berhenti sendiri. Setuju? Masalah itu sama. Ya. Kitanya yang nggak sabar, disuguhin teh manis, panas, main kerker aja. Biarkan aja, ajak ngobrol kayak sambil ngobrol, lama-lama dingin itu. Iyalah, Bah. Kayak ceritanya itu cerdas itu. Abu Nawas. Abu Nawas, saya Tuan Raja. Ya Abu Nawas, aku suruh kamu minum air yang mendidih. Sanggupkah kamu? Kalau raja yang merintah, saya sanggup. Ini Abu Nawas. Kamu tidak takut? Kalau raja yang merintah, tidak ada yang takut, Tuan Raja. Baik kalau begitu. Besok kamu diperintahkan ke istana. Abu Nawas, singkat cerita, kau lihat apa di atas tungku itu? Air yang direbus, Tuan Raja. Aku perintahkan kamu untuk minum air itu. Siap, Tuan Raja. Kau tidak menolak? Tidak, Tuan Raja. Coba logikanya tuh, orang minum air mendidih itu masih di atas tungku lagi. Kira-kira selamat enggak? Tapi Abu Nawas cerdas. Tuan Raja, apapun perintah Tuan Raja akan saya laksanakan, tapi ada satu permintaan. Dan sudah pasti Tuan Raja, begitu saya minum air ini pasti saya akan mati. Oleh karenanya saya ada satu permintaan Tuan Raja. Apa itu? Izinkan saya mengumpulkan saudara-saudaraku untuk berpamitan. Baik, dikumpulkan 60 orang, dikumpulin saudaranya. Ada Kesarif, Kompos, kumpulin rumah muter. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja telah memberikan kesempatan terakhir kepada saya untuk saya berpamitan kepada saudara-saudara saya sebelum saya minum air ini. Baik, bolehkah saya mulai, Tuan Raja? Silakan, dibawa lagi pamitan. Inilah jadi brengsek juga ini. Masa gua suruh minum air mendidih? Nah, satu orang ya 10 menit pamitannya kali 60 berarti berapa? 600 menit sama dengan berapa jam itu? 6 jam. Lama-lama rajanya ada, waduh kalah saya Abu Nawas. Begitu yang terakhir, air 6 jam kan sudah dingin itu. Nyampe di Tuan Raja, terima kasih Tuan Raja, saya sudah selesai pamitan kepada saudara-saudara saya. Sekarang izinkan saya minum air ini. Minum.
Ya nggak apa-apa, om sudah adem. Paham maksudnya? Paham? Kalau kamu ngadepin masalah, ngobrol aja lah, jangan bawa seneng aja, nanti hilang sendiri, akan ketemu jalannya sendiri. Percayalah itu, takdir itu akan mencari jalannya sendiri. Takdir itu akan mencari jalannya sendiri. Percaya enggak? Sampai punya istri, pernah nggak sampai nyari istri kamu dulu? Mau kemana? Saya mau ke Jawa Tengah, nyari bini. Enggak. Tahu tuh ketemu dengan orang Jawa Tengah. Jadi takdir itu nyari jalannya, maka ikutilah takdir itu karena dia akan mencari jalannya sendiri. Paham sudah? Yang penting satu, katanya tadi kayak bagus apa? Betul zaman ya. Mantap, netap, najib kepada pantang untuk bergeming. Baru kayak Gunawan tadi dingin. Makanya ada orang yang ngomong apa, biarin aja nanti berhenti sendiri. Ya. Orang mau komen apa aja terserah. Makanya saya tuh kalau ini nggak mau dengan komen-komen kolom komentar ngapain. Mendingan mencari yang enak-enak. Oh kadang sampai enggak. Berita yang nggak enak sampai cari yang berita enak ya. Hah? Betul gitu? Cerita utang ya dengan cerita jadi orang kaya enak mana? Ya sudah cerita aja, nanti kalau urusan saya sudah kelar katanya. Uang saya di orang kalau sudah keluar semua masuk ke saya nanti mau pokoknya ada di luar semua uang saya. Ya, memang uang kita ada di mana? Saya mau tanya, uang kita ada di siapa? Ada di orang. Betul enggak? Yang di kita tuh cuma sedikit. Uang kita tuh yang banyak di orang. Udah. Pikirkan aja baik-baik kalau nggak percaya. Makanya saya tuh udah sabar saja. Nanti saya selesaikan lah. Kecil itu mah uang saya banyak di luar. Ada di orang semua uang saya. Doain aja biar pada masuk. Betul itu. Kalau kamu uang saya ada di langit itu baru bohong. Saya nggak percaya itu 100%. Apalagi mengambil emas batangan redup tambah bohong lagi. Mau nyari emas yang nyata aja susah. Nyari yang sekarang gini, ini ada emas ya batangan sampai kiloan bahkan sampai tonan itu. Mau nyari 1 gram aja mahal susah. Saya mau tanya Pak, udah berapa gram istri sampean beli emas? Hah? Dari semenjak nikah sudah berapa gram? Pernah nggak sampai 1 kilo? Loh ini ada yang nawarin kiloan kan gampang banget. Jadi kalau ada yang ke situ-situ jangan percaya. Itu itu kiai itu orang pinter wah ada kiai nyasar nyari emas gaib. Kiai itu ya bertani, kiai itu tani mencangkul di langit dengan apa? Sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah, mencangkul di langit. Dzikir ini wiridan ini mencangkul di langit, bertani di langitnya Allah. Betul. Ya kafi ya ghani ya fatahu ya razak, ya kafi ya ghani ya fatahu ya razak. Nanti urusan Allah sudah. Ya kafi, kamu ingin kaya, ya nempel kepada yang kaya, percaya kepada yang kaya, ikutin yang kaya, baru kamu kaya. Siapa yang kaya? Al-Ghani itu Allah. Betul. Kalau kamu dekat dengan yang kaya, apalagi keanggap oleh yang kaya, sampai tidur di rumah-rumahnya, ya walaupun kamu udah beli mobil sendiri, disuruh naik mobilnya. Yang penting
kenal, kamu tidak kenal naik mobil ya. Ini fasilitas yang apa miliki, punya siapa? Ya Allah, karena kenal udah pakai ini. Hah? Bini suruh pakai, nggak dipakai di mana nih malah itu? Kok kasih bini nggak dipakai? Ada yang udah itu. Hidup jamaah mana ke? Setuju? Kalau masalah itu ibaratkan tadi apa bilang tuh air yang panas atau teh manis, ya, yang panas, ya, jangan kamu langsung seduh, ya, jangan langsung kamu seruput, ya, biarkan aja ajak ngobrol ke dengan teman, ngobrol dulu, lama-lama pegang masih panas, dan ingin seruput sudah, segelas-gelasnya habis. Setuju begitu? Masalah Tuhan, mana orang yang tidak punya masalah? Semua orang pasti masalah. Tapi bagaimana kamu menyikapi masalah? Kamu sudah sadar kita di la haula, tidak punya daya, tidak bisa keluar dari masalah kecuali Allah. Maka ingat itu, ketika kamu menghadapi masalah kesulitan, cari. Allah pernah nggak bilang menjanjikan sesuatu? Kan gitu. Wa huwa ar-rauful ladzi bi yadihi tasarruful yasir. Allah itu kuasa, dengan kuasa Allah urusan menjadimu, semua urusanmu menjadimu. Berarti siapa yang mudahkan urusan? Kuasanya Allah. Nah, datangi, dekati, ya, menyatulah kepadanya, ya, sehingga kamu kanggap mantep, nancap kepadanya, sehingga kamu kanggap. Kalau udah kanggap, ya buka jalannya. Ya sama dengan seorang laki dan perempuan, belum kanggap buka celana, pemerkosaan itu. Benar enggak? Ya, belum keanggap buka, hah? Apa hukumnya? Tapi kalau sudah dianggap, ya, kalau sudah keanggap, nggak usah dibuka, nggak usah suruh, nggak usah dibuka, Ya kalau sudah jadi suami istri udah keanggap, benar enggak? Karena keanggap ini arti keanggap sudah jadi suami, sudah keanggap. Kalau sudah keanggap engkau adalah aku adalah engkau. Belum keanggap main buka. Maka Allah juga bikin. Makanya mantep, netep, nancep, apapun masalahnya, jangan sedikit goyah. Kalaupun saya mantep yakin, tapi ngerti maksudnya gitu. Katanya yakin tapi itu ngelamun, ngomong, ya. Kadang ngomong sendiri. Kadang sehari mandi kerendam sampai 10 kali, 20 kali no panas. Paham maksudnya ya? Kalau Allah bicara semacam ini, ya biar kita ketemu lah, ya. Jangan cuma iman tinggal ampasnya doang, ya. Jangan doa tinggal ampasnya doang, jangan yakin tinggal yakinnya doang, biar ada rasanya. Iman jangan cuma tinggal ampasnya doang, katanya Ibadu Zaman tadi, ya. Jangan cuma kenal tapi nggak merasakan, betul? Tiap hari kumpul kok nggak ngerasa, hah? Kamu sudah yakin? Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Dikata engkau dihadapi kesulitan, kenapa kamu masih takut? Kok ada Allah di situ? Betul tidak jamaah ya? Ayo tumbuhkan keyakinan itu, tumbuhkan keimanan itu. Hadapi masalah itu dengan iman, jangan hadapi masalah dengan akal. Kalau menghadapi masalah dengan akal, sumpah. Gimana enggak? Utang, belum setoran bank, belum setoran mobil, ya, belum anak sekolah, ya, dagang agak sepi, ada. Pokoknya uban belum waktunya. Makanya sekarang tuh banyak orang uban belum waktunya. Nah, bener, rambut saya belum ada uban, tapi kumis saya ubanan dulu sama dekor. Artinya apa? Masalah itu settlement. Makanya ubannya di kumis. Nggak pernah saya terlalu mikir.
Ah, masalah uang, makan aja masalah uang habis ini. Ya, itu masalah. Ini bukan karena masalah, ada tua. Setuju? Setuju? Saya ingin jamaah juga itu dapat merasakan, betul-betul merasakan kalau Allah itu ada bersama kamu. Pembelaan Allah itu ada gitu. Jangan merasa sendiri kamu di menghadapi hidup. Kamu tidak bisa. Biarkan Allah menghadapi semuanya. Dengan cara apa? Hadapi masalahmu dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Jangan dengan akal. Setuju? Setuju? Kalau kata Bang Haji Romai Rama, katakan Tuhan itu satu. Betul nggak? Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau alam seisinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Betul nggak? Semua alam dan isinya. Alam apa isinya alam? Apa? Bukan hanya binatang, ya, bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan. Termasuk masalah itu isinya. Ya sudah, hutang isinya. Hah? Kredit motor isinya. Istri kabur. Isinya alam semua. Banyak isi alam itu, ya. Tapi semua itu milik siapa? Milik siapa? Ciptaannya siapa? Kalau masalah datang kepadamu, sebenarnya masalah ini mengajak kamu kemana? Mendekat kepada Allah. Betul nggak? Ingin mengajak kamu supaya selalu ingat kepada Allah, mengajak kamu semua minta pertolongan kepada Allah. Itu aslinya. Jangan masalah itu dianggap satu musibah, ya, yang menyesatkan. Tidak. Dengan ada masalah datang kepadamu, maaf, ya, yang tadinya kadang tidak pernah sholat jadi sholat, yang tadinya tidak kenal kiai jadi kiai, tidak ketemu kiai jadi dukun. Tujuannya sama, minta didoakan. Betul? Berarti percaya ada kekuatan yang bisa menolong di dalam kesulitan dirinya. Kekuatan siapa itu? Kekuatan Tuhan. Betul? Nah, itu sudah Allah kasih kepada kita. Allah kasih kepada kamu. Maka manfaatkan itu. Keyakinan itu. Betul? Sudah merasa belum? Kalau dulu kamu ngadepin masalah kadang kok kelabakan ya. Sekarang gimana? Hah? Yang lucu tuh kalau ada kiai pimpin tak kena masalah stres loh. Ada pimpin masalah kok stres. Lucu itu. Masalah. Kami apa punya masalah, siapa bilang masalah apa lebih banyak masalah apa? Jadi gini loh, masalahnya kiai itu lebih besar daripada masalahnya santri. Masalahnya Rasul itu lebih besar dari masalahnya ulama. Betul betul? Masalahnya ulama lebih besar daripada masalahnya kiai santri. Betul betul? Kadang nih kayak di sini nih ya, Pak Bambang ada bini satu aja kadang. Mau nambah lagi katanya. Silakan aja, pokoknya kayak ikut tanggung jawab. Itu apa? Satu sekali lagi, madep, mantep, netep, kepada Allah. Percayalah ya,
Ini Allah yang bilang innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami, Tuhan saya adalah Allah, dalam situasi dan kondisi apapun, ya, mau senang mau susah, mau untung mau rugi, tetap Allah. Betul? Mantep netep nancep kepada itu namanya sumastago istiqo konsisten. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah kirim malaikat-malaikat, ya. Lihat ramah.